Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 82. Di awal video ini, di saat Joka tenggelam dalam ilusi mantranya, Wang Jaegui yang merasa begitu puas dengan keadaannya tertawa menuturkan, tampaknya kau sedang bermimpi indah. Kalau aku menghisap jiwamu sekarang, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa mengganggu diriku khusus kami ini. Meski masih muda, kau lumayan kuat. Tapi cuma itu. Sampai jumpa, Yeon Jeokha. Sementara itu, di area tepi hutan, nampak murid langsung bangsat, sang Evil Spirit dan Red Eye Axis serta beberapa rekannya yang tengah menemani Jin Solha menuju tempat pertarungan kakak beradik Namgung. Akan tetapi, melihat suasananya, Jin Solha yang merasa cemas berpikir, ada yang aneh, ini medan perang. Tapi hutannya sangat sepi. Kuharap tuan muda dan nona muda klan Namgung baik-baik saja. Kumohon, kuharap mereka selamat. Di saat Jin Solha berpikir seperti itu, Red Eye Axis menuturkan, Hyungnim, dan perangnya tepat di depan. Kita harus bersiaga bukan? Karena kita bisa disergap ke kapan saja. Semuanya berarti ya. Namun, belum sempat Red Eye Axis bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia tiba-tiba menyuruh kelompoknya untuk berhenti setelah melihat sesuatu di depan mereka. Ternyata, tak jauh di depan mereka, ada mayat pasukan kultus Yomyung yang bergelimpangan di jalan. Yang tentu saja mengejutkan mereka semua. Apa-apaan itu? Mereka sudah menjadi mayat ya? Iya, jangan-jangan kedua penerus klan Namgung itu berhasil mengalahkan mereka semua. Di tengah kebingungan yang mereka rasakan, Red Eye Axis tiba-tiba saja berteriak jika ia menemukan jejak pertarungan yang mengarah ke tempat lain. Sehingga Evil Spirit pun memutuskan untuk segera memeriksanya, karena ia merasa sesuatu dari jejak pertarungan tersebut. Sesaat kemudian, benar saja, seperti apa yang dirasakan oleh Evil Spirit. Tak jauh dari tempat pertama tadi mereka menemukan mayat para pasukan kultus Yomyung. Kini, mereka melihat tuan muda Namgung, Namgung Cheon, yang tengah berlutut di depan mayat pasukan kultus Yomyung lainnya. Seketika itu juga, Jin Solha yang merasa cemas pun mendekatinya sembari menuturkan, Tuan muda Namgung, syukurlah kamu baik-baik saja. Astaga, tubuhmu terluka. Aku akan segera membantu pernapasan dan sirkulasi Ki. Tunggu, di mana nona muda Namgung? Jangan bilang kalau dia terkena musibah. Tepat setelah mengatakan itu, Jin Solha yang memperhatikan sekitarnya pun dikejutkan ketika melihat ekspresi Namgung Cheon. Di mana Namgung Cheon yang awalnya terdiam tanpa ekspresi, kini tiba-tiba menangis. Kita beralih pada bangsat yang nampak begitu terdesak oleh serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Lima Ehwa, sembari menuturkan, boleh juga, kamu masih bisa bertempur seperti ini meski telah kuracuni. Kelima indramu pasti sedang kacau saat ini. Pantas saja kamu dijuluki orang terkuat di sekte Chaos. Tapi meski begitu, apa gunanya julukan itu? Di hadapan Lima Ehwa, kamu itu cuma segumpal daging dan darah. Tepat setelah mengatakan itu, Lima Ehwa pun melancarkan serangan kuat yang mampu melukai bangsat. Sehingga bangsat yang semakin terpojok pun berpikir keras dengan otaknya. Sialan, setelah terkena racunnya, semua indraku jadi kacau. Pertama-tama, aku harus jaga jarak dan fokus untuk proses detoksifikasi. Meski hanya namun, belum sempat banget bisa menyelesaikan pikirannya, Lima Ehwa muncul dari titik butanya sembari berkata, aku bisa mengetahui isi pikiranmu loh. Tapi dengan tubuh lambanmu ini, kamu tak akan bisa melakukan apa-apa. Mari kita hentikan permainan sekarang juga. Sampai jumpa orang terkuat sekte Chaos. Tentu saja, kemunculannya yang begitu tiba-tiba di titik butanya sontak mengejutkan bangsat bukan main. Bahkan ia bertanya-tanya, apakah ia akan mati di sana? Akan tetapi, sepersekian detik sebelum pedang Lima Ehwa bisa menebas kepalanya, Lima Ehwa dipukul mundur oleh sebuah serangan seorang yang datang secara tiba-tiba.
Siapa yang berani-berani mengganggu duel ini? Saat aku kembali nanti, aku harus mendisiplinkan semua murid-murid dariku dari awal. Jadi, kamu masih hidup ya, Sword Emperor? Ternyata, seseorang yang berhasil memukul mundur Limehua barusan adalah Sword Emperor Nam Gungbyok yang dikira telah mati akibat penyerangan waktu itu. Bahkan, bangsat yang juga sungguh tak menduganya pun sampai menuturkan, "Astaga, kukira kau sedang main catur dengan Raja Neraka. Sepertinya kau masih punya urusan di dunia ini ya." Mendengarnya yang masih bisa bercanda, Nam Gungbyok pun tersenyum berkata, "Aku sudah berada tepat di depan pintu neraka, tapi Yama menyuruhku untuk menyelesaikan permainanku denganmu. Jadi, dia mengirimku kembali ke dunia ini. Yang lebih penting lagi, siapa dia? Kok rasanya berbeda dengan Mon Gudes yang pernah kulawan sebelumnya?" Bangsat yang tak bisa membencanakan situasinya pun membalas, "Kau masih terus membual ya? Iya, dia memang Limehua. Tapi, apa kau tahu soal Ten-Headed Demon Shoulder?" Nam Gungbyok yang terus menatap ke arah Limehua pun menimpali. "Iya, saat aku kemari, aku berpapasan dengan bajingan Kotus Yomyung yang berubah menjadi monster." Bangsat yang merasa agak lega pun menjelaskan, "Ya, berarti penjelasanku akan singkat. Baik Ten-Headed Demonic Shoulder ataupun 100-Head Demonic King, dengan memanfaatkan kekuatan Super Kotus Yomyung, mereka bisa menggunakan kekuatan itu yang jauh melampaui seni bela diri asli mereka. Setelah mati, Ten-Headed Demonic Shoulder akan kembangkit kembali lalu berubah menjadi monster tanpa akal. Tetapi, lain cerita bagi 100-Head Demonic King. Selain selamat dari kematian, mereka juga mampu mempertahankan keberadaan asli mereka, tapi ditambah kekuatan yang tidak manusiawi. Benar-benar entitas yang jauh melampaui manusia." Alih-alih merasa tersinggung, Limehua yang bisa mendengar penjelasannya pun tersenyum bangga menuturkan, "Melampaui manusia ya, aku suka sebutan itu. Benar, dengan kekuatan ini, aku akhirnya bisa mendekati kekuatan surgawi. Manusia biasa yang punya umur terbatas sebaiknya tak usah mencari gara-gara dengan seorang dewi." Melihat sikapnya yang begitu arogan, bangsat yang merasa geram pun berkomentar, "Kekuatan surgawi apanya? Kau itu bodoh ya? Orang yang terlalu sering membual itu sebiasanya akan mati lebih cepat." Nam Gungbyok yang semikiran dengannya juga menambahi, "Ya benar, aku setuju. Kalau ucapan itu bisa terlupakan secepat angin lalu. Daripada mengucapkan terberibu kata, lebih baik kita langsung bertarung saja." Tepat setelah mengatakan itu, Nam Gungbyok pun menghunuskan pedangnya yang mampu menghapus semua aura racun di sekitarnya. Sehingga Limehua yang sungguh tak menduganya pun terbengong berpikir, "Apa? Dengan satu serangan, dia bisa menghapus semua aura racunku?" Saat Limehua berpikir seperti itu, bangsat dan Nam Gungbyok pun memanfaatkannya untuk menyerangnya sembari menuturkan, "Pertarungannya sekarang jadi lebih mudah. Pertarungan melawanmu dimulai sekarang. Limehua, kuharap kau siap membayar konsekuensinya." Tentu saja, gabungan serangan bangsat dan Nam Gungbyok membuat Limehua tak bisa berbuat banyak selain bertahan sembari berpikir. Setelah Sword Emperor ikut campur, situasinya jadi merepotkan. Tapi ini saja masih belum cukup. Dengan pikiran seperti itu, Limehua yang menangkis serangan bangsat sampai mampu menghancurkan pedangnya pun berkata, "Apa kalian pikir dengan menggabungkan kekuatan kalian begini, kalian bisa mengalahkanku? Makhluk rendahan sepertimu bukanlah tandinganku. Jadi cepat enyah dari pandanganku." Tentu saja, melihat pedang bangsati yang hancur di tangan Limehua, Nam Gungbyok pun tak bisa tinggal diam, di mana ia segera maju untuk menahan serangan baliknya sembari berteriak, "Jangan lengah saat melihat tindakan dirinya." Limehua yang meremehkannya pun tersenyum menuturkan, "Kamu bukan tipe pria yang akan mengkhawatirkan pemimpin sekte chaos begini kan? Bukankah kamu sudah sering membantai dan membunuh orang lain? Apabila orang tersebut punya idealisme yang berbeda denganmu?" Nam Gungbyok menggertakkan giginya berkata, "Kau pasti sudah lupa penyerangan Narpairik kalian Namgung. Sejak saat itu,
Aku menunggu hari di mana aku bisa membalaskan dendamku, sekaligus bersumpah bahwa aku akan mengakhiri takdir terkutuk ini dengan kedua tanganku sendiri. Mendengar hal itu, Lima Ehwa yang merasa tertantang pun memperkuat gerakannya sembari membalas. Balas dendam, berani-beraninya kau mengutarakan itu di depanku. Sejak hari itu, aku tidak pernah melupakan amarahku kepadamu. Seketika itu juga, Namgung Biok yang tak bisa menahannya pun terdorong mundur. Sehingga bangsa Tiang merasa semakin geram mendecakkan lidahnya mengumpat. Sial, tampaknya dia tak akan sulit dikalahkan. Hei Shot Emperor, pinjamkan pedang yang di punggungmu itu. Kelihatannya berguna. Sembari melemparkan pedang di punggungnya, Namgung Biok membalas. Aku memang berniat meminjamkannya kepadamu. Pedang ini cocok denganmu, Sat. Bangsa Tiang langsung menangkap pedangnya pun menimpali. Hah? Penampilannya memang oke, tapi bukankah aku baru akan tahu setelah mencobanya? Oh, apaan nih? Efek pedang ini luar biasa. Mendengar perkataannya, Namgung Biok yang terus memperhatikan Lima Ehwa pun menimpali. Pedang itu diwariskan turun-temurun oleh para Shaolin. Pedang itu dinamakan Tridharma Sword of Bodhidharma. Setelah melawan para hantu Meneking, suatu hari saat aku sedang bersembunyi di Gunung Woda, takdir mempertemukanku dengan 3 immortal. Katanya, saat perang melawan Goto Seomyong dahulu, aku dijuluki sebagai seorang pahlawan bersama dengan Yuan Moryong, sang Moon Splitting Swordsman, dan mereka menganggap diriku sebagai penyelamat Murim. Apabila perang ikut campur berlangsung di Murim, maka tatanan dunia Murim akan hancur. Oleh karena itu, mereka memberikan 4 pedang Bodhidharma kepadaku, dan 2 diantaranya adalah Tridharma Sword dan Sword of Pure Wind and Bright Moon yang sedang kita gunakan ini. Kalau soal kemampuan, kalau soal kenapa pedang-pedang ini bisa membunuh para penyulut Seomyong ini, aku pun juga tidak tahu. Yang jelas, kalau kau bisa menggunakan pedang ini dengan benar, maka seni bela diri kita yang dari tadi tidak mempan bisa menembus pertahanan bajingan-bajingan Goto Seomyong ini. Video pun diakhiri dengan mendengar semua hal itu, bangsa Tiang bisa merasakan efek dari pedangnya pun tersenyum menekankan. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, bagaimana jika aku menerekamnya tanpa henti?